penyampaian materi yang pertama adalah oleh Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara, yaitu Kiai Haji Hasan Toha. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa ahdah wa nasara abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua DKM Rotul Jannah, Bapak Soeharto, Ketua Yayasan Rotul Jannah, Bapak Gaus Balaga, Ketua RW 021 Bapak Ngatiman, tim dari Juleha, ada Ustadz Aminuddin SPDI dan Ustadz M. Zulkarnain, beserta kru-krunya. Yang saya hormati kawan-kawan di DMI, baik sekretaris bendahara dan semuanya yang hadir. Wabil khusus yang sangat saya banggakan adalah peserta daripada pelatihan penyembelihan halal ini. Pertama dan utama, tiada untian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pagi hari ini bisa terlaksana pelatihan penyembelihan halal ini di masjid saya dan masjid bapak-bapak Rotul Jannah, karena rumah saya dekat dari sini, Pak. Alhamdulillah, kesempatan ini kesempatan yang sangat mahal. Ada yang sudah daftar, sudah lunas, tapi mungkin berhalangan hadir. Apakah mungkin karena hujan atau mungkin karena sakit? Mudah-mudahan jika mereka sakit, semoga lekas sembuh. Niat baiknya mungkin belum bisa terlaksana. Oleh karena itu yang hadir bersyukurlah. Alhamdulillah pagi ini meskipun hujan cukup, dari mulai jam 3:30 sudah hujan, ya. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Untuk materi pertama dari saya tentunya bukan masalah pemotongannya, tetapi dari segi sejarah daripada kurban itu sendiri. Kurang lebih 20 hari yang lalu saya tinggalkan kota Mekah bersama ketua yayasan kita Pak Gaus Balaga. Jabal Kurban, gunung di mana riwayat kurban itu terjadi. Sekarang dikasih nama Jabal Kurban. Bukti bisu di sana ada kayak semacam bangunan gubuk begitu, gubuk tua di atas, Masjid Khaif di bawahnya. Kemudian itu ada di area Mina. Di area Mina. Jabal Kurban itu di area Mina. Kemudian medannya sangat terjal dan begitu naik turun berbatu-batu. Maka wajar pada saat itu Nabi Ibrahim gangguannya adalah sangat banyak. Dari beberapa setan-setan yang mengganggu agar jangan disembelih Ismail, itu banyak sekali. Ibrahim dengan kokoh imannya kuat, setan tidak bisa tembus. Istrinya Ibu Hajar yang digoda, diganggu agar batal, jangan sampai terjadi kurban. Istrinya juga kuat, Nabi Ismail sendiri, ya. Setan menggoda Nabi Ismail, tiga-tiganya kuat, maka terjadilah penyembelihan kurban. Tetapi
gangguan-gangguan itu terus kepada keluarganya maupun kepada Nabi Ibrahim, dilempar batu. Itulah lambang lontar jumroh untuk jamaah haji. Jadi di sekitar situ jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo Jabal Kurban ke rental jumroh. Jumroh Aqobah, jumroh jumroh wusta. Jumroh ula yang kecil, jumroh wusta sedang, jumroh Aqobah yang besar. Dari situ peristiwa itulah sampai sekarang diabadikan dengan berkurban. La yanalullaha luhumuha wala dimauha wala yanaluhut taqwa minkum. Allah itu tidak menerima darah dan dagingnya orang yang berkurban, akan tetapi Allah itu menilai ketakwaannya, keikhlasan dan ketakwaan yang berkurban. Maka kurban adalah atas dasarnya itu adalah karena Allah. Jangan sampai kita kurban itu supaya dipuji orang, supaya dianggap hebat, sehingga berlomba-lomba dengan masjid yang lain, ingin mengalahkan masjid yang lain atau ingin mengalahkan tempat yang lain. Kita banyakin aja kurban yuk, biar sana kalah. Ini mohon maaf, luruskan niat kita. Kalau mau berkurban atau menjadi panitia kurban, itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah melihat kurban bukan dagingnya banyak, ya, tetapi karena keikhlasan dan ketakwaan. Ini bagi yang kurban. Bagi pemotongnya, lillahi ta'ala. Niatkan itu adalah ibadah karena Allah. Sebab tanggung jawabnya berat, dunia akhirat tadi. Supaya hasil dagingnya itu tidak bau, hasil dagingnya tidak berkurang, tidak susut, hasil dagingnya itu halal, itu prinsip. Nanti akan dijelaskan kenapa orang menyembelih kambing maupun sapi dagingnya kok bau. Mungkin karena ada teori tersendiri. Bagaimana supaya jangan sampai bau tengik, supaya jangan bau yang nggak enak. Daging kambing walaupun sudah tua, sudah pupak, sudah 2 tahun lebih, memenuhi syarat untuk kurban, baunya aja nggak enak, bulunya, kita potong dagingnya tidak bau tengik. Rahasianya apa? Tunggu tanggal mainnya nanti. Nah, itu ada di sana itu tanggal mainnya. Ada orang yang, waduh, dagingnya aja udah baunya nggak enak. Itu karena belum tahu rahasianya. Rahasianya ada di beliau nanti. Ada juga setiap kurban ada sapi yang lari, lepas, gila, nabrak ini, nabrak itu dan sebagainya. Lihat di beberapa videonya, mesti ada terjadi terus begitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Dan bagaimana supaya tidak terjadi? Di beliau nanti itu. Sapi itu hewan, tapi memiliki insting yang luar biasa. Ketika mendengar temannya dipotong, apalagi suaranya ngoroknya itu kedengeran, stres dia itu. Langsung dia stres. Begitu dia stres, yang terjadi dijatuhkan. Di sini juga berkali-kali. Tahun kemarin, yang terakhir itu susah sekali dijatuhkan. Mungkin di samping memang belum pernah latihan, ya. Sapinya ngedengerin itu temannya dipotong, deket masalahnya jaraknya. Nah, ini nanti solusinya bagaimana supaya jangan terjadi seperti itu. Betul-betul susah sekali dirobohkan. Yang terakhir itu susah sekali. Karena sudah berkali-kali, ada berapa kali itu kedengeran itu. Apalagi ngelihat. Nah, kalau ngelihat, dia itu bisa nangis. Sapi bisa berbesmili, Pak. Dilihat, kok matanya keluar air mata gitu. Ini kenapa bisa begitu? Nah, bagaimana supaya jangan sampai seperti itu? Akhirnya kita nggak tega. Itu kita tega, mau nyebelin jadi mundur. Bagaimana nih Juleha ini? Tanggung jawab ini kalau gitu. Jangan takut, ya. Harus berani, mentalnya ini perlu. Kita latihan memandikan jenazah, udah 5 kali angkatan. Yang netes baru berapa nih? Ustadz Sudarmono mana nih? Kiainya nih. Kiai memandikan jenazah. Dari sekian banyak pesertanya 40. Kalau kali 5 sudah 200 gitu. Alhamdulillah mulai ada yang bisa.
Karena itu modalnya harus tega. Ngurus orang mati, yang keluarganya aja nggak sanggup, harus tega. Nah, ini sapi juga, tenaganya besar, ya. Kita harus menyembelih, diperhatikan banyak orang. Ya. Ini mesti mentalnya harus ditata betul supaya menjadi orang yang tega tapi proporsional, sesuai dengan tempatnya. Karena memang dibutuhkan untuk tegas dan tega, ya di situ. Tegel, tega harus muncul di situ. Jangan ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, begitu pak begini, pisaunya mental, waduh, berbahaya itu. Jadi Nabi Ibrahim gangguannya banyak, sama dengan sekarang. Kalau orang mau kurban itu banyak. Cukup nggak nih? Cukup nggak nih? Aduh, ini anak butuh ini butuh motor, ini mobil di servis dan sebagainya. Aduh, saya nggak jadi kurban deh, kenapa? Nggak cukup ya, gangguan itu, setan itu. Maka ada yang modelnya nabung dari awal, ada yang modelnya itu spontan aja. Termasuk orang bercerita, kurban itu nanti akan menjadi tunggangan kita. Ketika orang itu kurbannya sapi, ditarikin satu orang 3,5 juta, dia di nomor 7. Pak Ustadz, ini nanti kalau jadi tunggangan saya dibuntut dong. Ini kurban kan jadi tunggangan kita masuk ke surga, begitu memudahkan kita ini, kata. Ini saya kan nomor 7, jadi saya dibuntut. Bukan itu, bapak-bapak, bukan itu. Keikhlasan dan ketakwaan kita, kurban lillahi ta'ala. Di Mekah kurban kita nggak tahu disembelih apa enggak, terserah. Karena Allah udah, ini buat kurban sekian, jam sekian, kurban sekian, bayar. Yang nyembelih siapa nggak tahu, dagingnya dikemanain nggak tahu. Tetapi kita kadang-kadang, namanya kita manusia di lingkungan seperti itu. Wah, itu mah panitianya mah ngamelnya ngamel. Ngambilnya banyak. Nggak dibagi-bagi kemana-mana, buat panitia doang itu. Mau dibagi kemana kek? Mau dibagi kemana kan? Kalau sudah diserahkan kepada panitia, sudah nggak usah dipikirin. Ini orang yang kurban, ikhlas sudah. Di Mekah coba bayar di bank malah, Al-Razi, ya, bayar, sudah, tinggal ikhlas di Ta'ala. Kadang-kadang dagingnya dikirim ke negara-negara yang miskin, negara-negara yang butuhkan, ya, itu seperti itu. Tadi kita dilatih keikhlasannya, bagaimana agar kita orang yang kurban itu nggak harus ngawasin terus nih, jangan-jangan nanti diumpetin sama panitia ini, ya. Diumpetin sekian, masa sapi sekian jadinya cuma sekian, wah jangan-jangan ini ada kecurigaan seperti ini, hilangkan kecurigaan seperti itu, ya, sampaikan. Jadi udah lillahi ta'ala. Kadang-kadang yang kurban kebagian paha belakang, umumnya kan begitu. Kalau sapi mungkin daging di kilo, berapa kilo, 3 kilo atau 2,5, ya, diantarin ke rumahnya. Mau dapat mau enggak, kalau kita sudah ikhlas di Ta'ala, enggak masalah. Cuma masih aja kita kalau enggak dapat marah, dapatnya tulang juga marah. Iya, kita kurban dapatnya coba begini nih, malah tulang-tulang doang yang di kita. Penyakit itu penyakit. Iya, belum ikhlas dia, belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas, terserah dapat ya kita terima, enggak juga enggak apa-apa. Karena apa? Sudah saya niatkan ini untuk kurban. Pemotong. Zaman dulu, mohon maaf nih, mungkin belum ada Zulekha. Jadi tukang potongnya saya nggak usah dibayar deh, tapi saya kepalanya aja. Gila kepala, motongnya agak kesinian gitu ya. Sejengkal dari nuwun.
Duh, panjang amat itu leher ke bawah tukang potong ya. Ini mohon maaf nih, ya jangan terjadi seperti itu sehingga kita ya Allah ini nggak seberapa tapi jadi omongan orang itu. Ya. Nanti ada caranya. Berapa jengkal, apakah 4 jari atau berapa dari ini, itu akan dijelaskan oleh beliau. Jadi jangan asal alaman kesini. Lah kalau sejengkal kesini kan berapa kilo itu? Tahu tuh dibawa sama tukang potong ya. Insya Allah tukang potong ini jadilah bukan hanya dagingnya yang halal, manusianya tukang potongnya menjadi tukang potong yang jujur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kulit, ini kulit jangan sampai sobek, nanti kalau sobek ya dipesenin sama tukang potong, jangan sampai sobek, kalau di sini kalau sobek lah kan hati-hati banget, saking hati-hatinya sampai maghrib belum selesai. Bagaimana cara ngesetnya itu yang cepat? Lah sekarang kulit murah banget, murah sekali, dulu memang mahal, sekarang udah murah sekali. Alah sobek ya udah gitu, kalau bisa nggak sobek bisa jadi buat beduk misalnya atau apa. Tapi kalau terlalu ini nggak tahu ilmunya, saking hati-hatinya, yaitu tadi lambat sekali. Supaya cepat, nanti ada cara-caranya, teorinya. Mungkin dari saya tidak terlalu panjang lebar, itu saja. Kurang lebihnya mohon diberikan pintu maaf. Bapak-bapak paham dengan saya Pak ya? Paham kan? Iya, namanya ini. Iya. Mukanya pahamin. Jadi nanti kalau ketemu di jalan itu nggak pangling. Tapi kalau saya mau satu-satu kan agak repot gitu. Tanya sajalah, tegur sapa gitu ya. Nah kalau ketemu gambarnya ya barangkali ada gitu. Ya nanti dipahami gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Toha yang telah menyampaikan sedikit secara mukadimah tentang sejarah kurban atau pemotongan kurban. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh tim Juleha Kota Bekasi kepada beliau ketuanya. Ya, silakan Pak Ustadz Aminuddin SPDI, kepada beliau kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza zabahtum fa iza qataltum fa ahsinul qitlah fa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramun, para orang tua, para asatiz, wabil khusus guru kita Kiai Hasan Toha, matanallah bituli hayati. Atas wasilah beliau kami bisa hadir bersilaturahmi, berbagi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kami dan buat kita semuanya. Seluruh panitia dan lain-lain serta rekan-rekan dan peserta yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan beberapa saat kami sharing berkaitan dengan ibadah fardu kifayah yang tadi sudah disampaikan Ustaz Ramadan ya. Ini adalah fardu kifayah, tapi fardu kifayah itu ini besar pahalanya kalau tidak dilakukan oleh orang lain. Kita yang mengambil peran itu pahalanya besar sekali. Jangan diremehkan fardu kifayah itu. Mudah-mudahan beberapa saat ini para asatiz peserta yang meninggalkan kesempatan di tempat lain memilih berada di tempat ini menjadi bahan pemberat amal buat kita semuanya.
Dan mudah-mudahan waktu yang diluangkan untuk tempat lain yang ditinggalkan Allah ganti pada kesempatan lain yang lebih barokah lagi. Langsung saja pada kesempatan ini karena sudah jam 10:30, khawatir nggak kekejar materinya. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dua materi utama yang terkait langsung pada proses penyembelihan pada Idul Adha. Walaupun pada dasarnya penyembelihan ini lebih sering akan dilakukan pada sehari-hari. Misalnya setiap hari tentu kita makan ayam ya, makan daging. Ini lebih ngeri lagi kalau kita bahas ke sana. Minimal Idul Adha-nya rapi dulu, nanti kesehariannya akan tindak lanjuti. Karena makanan itu luar biasa. Hadirin sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk memilih makanan yang halal dan thayyib itu sama perintahnya seperti perintah kepada para rasul. Tingkatan memilih makanan yang halal dan thayyib itu sama kita perintahnya dengan perintah para rasul. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima sesuatu itu kalau nggak baik. Lalu Rasulullah menyampaikan sesungguhnya perintah memilih makanan yang baik, memakan makanan yang baik itu sama seperti perintah kepada para rasul. Rasul sampaikan salah satu ayatnya pada orang-orang beriman, dia perintahkan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada para rasul ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Sama memerintah makan yang halal dan thayyib. Nah itu lebih dahsyat lagi kalau kesehariannya. Nanti nggak doyan makan kalau disampaikan. Tapi kali ini kita akan memulai dari yang hal dasar. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sampaikan pemahaman dasar tentang fikih penyembelihan. Kami sampaikan dasar-dasarnya saja, karena kalau disampaikan lama itu biasanya kami dapat satu materi itu 1 hari. Ya maka nanti kami sampaikan mungkin setengah jam untuk materi tersebut. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, tadi Kiai sampaikan bagaimana penanganan hewan biar nggak bau perengus, nggak bau apek dagingnya, terus juga bagaimana pengelolaan daging dan lain-lain, itu sekilas nanti kita sampaikan. Dan yang juga yang terpenting kita sampaikan juga kulit-kulitnya nanti bagaimana pengenalan, karena itu pengenalan alat-alat sembelih dan lainnya, karena itu berpengaruh tadi agar kualitas daging itu tidak bau perengus, kemudian tidak menyusut dan lain-lain. Itu yang akan kami sampaikan dalam beberapa saat ini. Kami nanti akan bergantian dengan Ustaz Muhammad Zulkarnain. Sebelum kami lanjutkan, ini kita simak yang terjadi di masyarakat sebagai bahan evaluasi kita bersama yang terjadi di masyarakat. Ya, proses berikutnya. Nah, setelah ini dilakukan tambahan sayatan. Nah, kita tidak ini langsung kita potong. Ada lagi kasus yang lain.
Ya. Ini masih ada ya. Walaupun sudah diikat kakinya dengan tambahan bambu dan lain-lain, tetap tambahan juga daun pisang nih, fenomenal. Setiap tahun ada kenangan daun pisang. Ya, maka dari kasus-kasus yang ada di masyarakat, guru kami ada 2 orang pendiri, pencetus Juleha, dan juga tadi kenapa namanya Juleha, kenapa enggak yang lain? Ya, 2 guru kami itu namanya Ustadz Ali, Ustadz Muhammad Ali Subarkah, beliau tinggal di Jakarta, bertemu dengan temannya yang ada di Gresik, Ustadz Ismail Huda. Ya, ada suatu acara di Gresik, beliau berdiskusi berdua, memikirkan kondisi ibadah yang tiap tahun dilaksanakan umat Islam, kok begini-begini amat gitu. Padahal ilmunya pasti udah dapat Kiai. Di kitab-kitab udah banyak tentang penyembelihan, tapi pada prakteknya kok masih ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beliau berazam menyebarkan siar dakwah sembelih halal Nusantara dari 2 orang pada tahun 2016. Kemudian sekarang sudah menyebar di Indonesia, sekarang sudah 22 provinsi, alhamdulillah. Dan diantaranya pada tahun 2018 atau 2019 bergabung Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad sekarang jadi Dewan Syariah Juleha Indonesia. Beliau tadinya nggak berani nyembeli, dia tahu ilmunya tapi nggak pernah praktek. Begitu kenal dengan Juleha, beliau berminat, dan sekarang beliau kemana-mana kalau ketemu Juleha nih, beliau akan sampaikan materi Juleha, walaupun dia temanya apa, begitu dia lihat ada Juleha, dia ingat sampaikan Juleha tuh, sampai seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita berbagi saja. Kita sudah paham insya Allah makna kurban ya. Kurban sebagaimana tadi Kiai sampaikan, itu adalah lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Karena Allah hanya melihat ketakwaan dari pekurban, tidak melihat dagingnya, darahnya, dan lain-lainnya. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekatkan. Juga dikenal dengan udhiyah, ya, udhiyah atau kenal dengan hewan sembelihan. Secara fikih, hewan sembelihan atau udhiyah itu biasa dalam kitab-kitab kita dijelaskan bahwa udhiyah adalah ismun lima yuzbahu minal ibil wal baqar wal ghanam, yang disembelih pada tanggal 11, 10, 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian apa tujuannya? Taqarruban ilallahi ta'ala. Untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut sebagai hewan kurban. Landasan perintah berkurban ada di surah Al-Kautsar, surah yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya.
Sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikan sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Landasan perintah ya untuk melaksanakan kurban itu ada dua pendapat. Pendapat yang besar yang jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Tapi ada juga sebagian ulama yang mewajibkan kurban ini, mengambil riwayat ya, barang siapa yang punya keluasan rezeki pada masa-masa hari nahar dan hari tasyrik, kemudian dia tidak berkurban, maka diancam oleh Rasulullah, wala taqrabanna musallana, jangan kau dekat-dekati musola kami. Itu diterjemahkan sebagai wajib. Secara jumhur, secara kesepakatan ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, ada sunnah yang sangat dianjurkan. Jenis usia hewan kurban kita sepakati, sudah sepakati ulama, unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas, domba 6 bulan ke atas, minimal 6 bulan. Nah, bagaimana kita mengenal sapi sudah 2 tahun, unta sudah 5 tahun? Biasa kita dikenal dengan istilah sudah kupak gitu ya. Sudah kupak itu sudah mabung semua, sudah kupak, tandanya ditandai dengan sudah bergantinya gigi susunya. Ya. Ya. Sudah berganti musinnah sinnun ya, sudah berganti giginya. Tapi juga perlu berhati-hati karena orang mengenalnya katanya kalau kupak itu giginya ompong gitu ya, watah ya. Karena kalau anak kita giginya ompong itu udah kupak nih gitu. Disamakan dengan syarat ini, ternyata bukan, Bapak sekalian. Ya, kupak itu atau poel biasanya ya, bukan giginya patah, tapi gigi susunya sudah copot dan berganti gigi yang baru, yang gigi tetap. Nah, kalau kita nggak paham itu bisa jadi, mohon maaf, misalnya tukang dagang, ini sapi nggak laku-laku nih, akhirnya diambil tang, giginya dipatahin. Nah, begitu orang dah beli, ini udah kupak, udah lihatnya giginya udah patah, ya itu salah. Cara ngeceknya ya seperti ini, ya. Kalau ini nih, ini kambing ya, domba ya, domba ini domba. Nah, seperti ini kalau ini kupak 1, ini kupak 2. Jadi kupak itu sepasang, bukan 1. Dulu kan dikerjain juga sama tukang dagang, dipatahin giginya 1 pakai pelang, tek 1, itu katanya kupak 1. Ini salah, keliru, dan kalau dia sekali kupak dia sepasang. Ini sepasang. Ini berapa nih? Sepasang ya, tengah gitu. Lihat aja kalau kita buka mulutnya, kita cangap gitu ya, kita cangap itu kelihatan nanti gigi yang jarang-jarang itu berarti belum copot. Tapi kalau yang udah rapat dia berarti sudah berganti yang baru. Karena tadi gigi susu kemudian jadi gigi tetap. Ini sekilas, kemudian sehat ya, kurban yang sehat. Ketika Nabi Ismail alaihissalam disembelih, itu Allah siapkan kambingnya yang besar. Siap. Cari yang sehat. Ini tidak kita bahas secara umum, kita prosesnya pada penyembelihan. Ini persiapan kepanitiaan. Di kepanitiaan terus dibentuk kepanitiaan ini agar persiapan kurbannya terlihat di mesin-mesin. Jangan sampai nunggu aja ntar ada warga yang nitip kurbannya baru kita bentuk panitia, salah. Ntar kalau tiba-tiba banyak nggak ada panitia, kelabakan. Jadi disiapkan dulu panitianya, ada penanggung jawab dan lain-lain. Kemudian disiapkan sarananya dan lain-lain. Kita tidak bahas. Standar penyembelihan. Ya ada rukunnya, kita perlu paham. Rukunnya itu ada orang yang menyembelih dan harus beragama Islam atau paling enggak ahlul kitab. Tapi kalau sekarang nggak ada ahlul kitab kayaknya, nggak ada. Ya kita pastikan yang menyembelih adalah orang Islam. Ya,
hewan yang disembelih adalah hewan halal, baik halal secara zat ataupun halal secara fisik. Artinya punya kita sendiri, jangan punya orang disembelih. Ini kambing nih halal, sembelih, ternyata punya orang. Ya nggak halal juga kan? Secara zatnya mungkin halal, tapi secara hak nggak, punyanya. Alat yang digunakan harus tajam, metode penyembelihannya harus dengan syariah kita. Ya, ini perlu diperkuat karena penyembelihan yang berada di masyarakat itu kadang-kadang, ya, kalau tidak kita teliti, ada yang tidak membaca bismillah, ada yang macam-macam. Kami temukan ada suatu masjid tiap tahun kurban banyak, dia tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan ulama kita. Dia menyembelih harus melihat matahari terbit dulu dan segala macam, ya, tidak seperti itu. Syarat sah hewan yang disembelih harus halal dan masih hidup, ya. Kemudian orang yang menyembelih ada orang Islam, menggunakan alat yang tajam, nggak boleh dari gigi, tulang dan kuku. Kalau pakai plastik boleh nggak? Nggak dibahas di sini, ya. Tapi sekarang plastik, kertas itu bisa jadi alat tajam, ya. Tapi nggak urut kalau bahasa kita, ya. Emang nggak ada baja atau yang lain. Lalu penyembelihan dilakukan dengan tujuan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi taqarruban ilallah taala. Menyembelih hingga putus saluran napas, makan dan darah. Ini ada 4 yang kita gampangnya, ya. Ada 4 saluran yang kalau ini ingin sembelihan sempurna. Ada 2 urat kanan kiri, urat napas, urat saluran sini darah, pena dan arteri. Kemudian ada tenggorokan dan kerongkongan. Kalau 4 itu sudah terputus, insya Allah dia akan tersembelih dengan sempurna. Tekniknya nanti sebagian kita akan bahas. Nah, untuk juru sembelih ini harus lulus 13, ya, 13 standar kerja nasional. Ini ketetapan dari pemerintah. Pada tahun 2014 sudah dicanangkan, sudah ditetapkan untuk juru sembelih halal ini dia harus melakukan ibadah wajib. Kalau dia tidak melakukan wajib kemudian dia melakukan penyembelihan, itu kan ibadah juga. Ibadah wajibnya aja nggak dikerjakan, bagaimana dia akan sempurna melakukan ibadah yang lain? Menerapkan persyaratan syariat Islam, ya, penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam dengan rukun dan segala macam. Menerapkan kesehatan, keselamatan kerja, jangan asal, dan seterusnya, sampai terakhir menetapkan status kematian hewan. Nah, ini diantara yang paling krusial, ya, diantaranya adalah menetapkan status kematian hewan. Ya, karena tadi kekurangan juru sembelih di masjid-masjid, kita nunggu yang dipesan yang sudah biasa menyembelih, itu ada antri sampai zuhur segala macam. Mereka ingin cepat, ya, ingin cepat, tugasnya banyak di mana-mana, maka yang penting sudah sembelih nih, habis itu langsung dilakukan yang lain, padahal belum mati sempurna. Dan ini salah satu juga tekad kita, tekad kami Juleha, ini mengedukasi para modin-modin yang ada di masjid musola yang melakukan penyembelihan agar memastikan status kematian hewan ini sebelum dia mati sempurna, jangan dilakukan apapun. Termasuk tadi ada di film, misalnya di video, berselesai kepalanya langsung dihilangkan. Ada juga dipengen cepat lagi, ada yang lebih sadis, itu setelah disembelih ditusuk, ya, dadahnya sampai torak itu. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Bagaimana sih sembelihan halal itu? Ya, ini di materi bisa dibaca sendiri, tapi ini kami sarikan, ya. Sembelihan halal adalah suatu cara untuk mematikan hewan sesuai dengan syariat Islam, sehingga hewan yang disembelih itu menjadi halal dikonsumsi, ya. Karena kalau kita makan ini dihentikan dulu, gimana?
Nah, jadi sembelihan halal adalah suatu cara atau teknik agar hewan yang dimatikan itu dikonsumsi juga halal. Ya, ada hewan halal tapi disembelihnya tidak secara halal, maka hukum makannya juga tidak halal. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita break. Kita akan serahkan ke panitia. Nanti kita lanjutkan. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada bapak-bapak peserta hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Ismail, Sip. Ketua Basnas Kota Bekasi. Beliau akan memberikan sambutan. Maaf sedikit. Siap. Padanya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Saya hormati Pak Ketua DMI Bekasi Utara, Kiai Haji Hasan Toha, beserta seluruh pengurus. Saya muliakan teman-teman dari Juleha Indonesia. Juleha Indonesia ya. Iya. Alhamdulillah beliau masih ingat sama saya, Kiai. Masih ingat ya. Ya. Yang saya hormati para ini ustadz semua kayaknya. Ustadz semua apa ya? Ustadz semua bukan? Muslim enggak, kalau muslim pasti udah masjid. Insya Allah calon ustadz. Minimal ustadz potong. Iya, ustadz sembelih, ustadz potong namanya ya. Bahwa sekalian tanpa mengurangi rasa hormat, saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Shalawatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, Pak Ketua, sebenarnya saya tadi harusnya jam 9:30 udah bisa sampai sini sebenarnya. Karena selesai acara subuh di Al-Barkah tadi bersama Syekh Fathur Rahman. Ngobrol-ngobrol karena ada nasi kebuli, makan itu 8:30 udah selesai, beliau udah jalan. Saya nelpon beliau, nggak diangkat-angkat ceritanya. Jadi apa enggak, karena masih gerimis kan ya, masih hujan gitu. Akhirnya saya udah jalan ke arah Rawalumbu, ada yang nelpon, beberapa telepon teman-teman DMI Bekasi Utara itu ngasih tahu kalau acaranya sedang berjalan. Waduh, balik lagi saya karena naik motor jadi rada cepet gitu. Alhamdulillah sehingga saya bisa silaturahmi dengan bapak sekalian. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah sehat semua. Ya walaupun hujan tetap semangat. Ini ada 100, ada 80. Semua kelurahan hadir Pak. Semua kelurahan di Bekasi Utara hadir semua. Harapan Jaya ada, tetangga saya. Cuman 1. Oh ada ya. Oh ada yang dari Rawalumbu ikut. Oh gitu, berarti peserta Indonesia, warga negara Indonesia. Saya nggak usah absen, soalnya ada yang dari Rawalumbu. Oh dari Jakarta. Ini sertifikasi gitu? Belum. Oh belum. Kalau sertifikasi bayar Pak soalnya. Ya Ustaz ya. Kalau sertifikasi bayarnya rada mahal. Tapi nggak apa-apa. Bapak sekalian, ini saya kira apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua DMI Bekasi Utara yang telah kayaknya baru DMI Utara ya, yang ngadain pelatihan juru sembelih. Selatan sudah ya? Selatan. Ya, artinya semua difasilitasi untuk kepentingan pelayanan umat. Saya kira ini potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan karena tidak hanya potensi pada perspektif syariah. Sekedar bisa motong. Kalau cuma sekedar bisa motong habis ini selesai. Tapi persoalannya Pak, umat Islam itu, mohon maaf. Saya tidak menyebut yang lain nggak biasa. Tapi kalau cerita selamatan itu kan hampir setiap orang sering apa? Sering ngadain. Ya, orang Islam dah, pokoknya orang Islam, terutama orang NU. Ya, orang NU itu hobinya, karena memang itu bagian dari pengejawantahan doa yang diajari dari kecil. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Pengennya
Selamat, nek pengen selamat kudu sering. Nah itu makanya orang NU itu, ini kelebihannya Ustadz Hasan Toha itu sampai HP lupa menghidupin karena kebanyakan undangan selamatan itu. Jadi karena ritmenya banyak. Karena selamatan itu biasanya minimal banget kan motong ayam. Walaupun ada yang ayam sudah dipotong, tapi biasanya masih ada yang punya keyakinan motongnya harus sama yang ahli potong. Apalagi kalau udah kambing, nggak mungkin di pemotongan, pasti nyuruh yang ahli. Nah, di situ ternyata ada bab rizki. Walaupun memang nggak boleh pasang tarif ya Pak. Boleh nggak? Boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena memang ada pisau yang harus dibeli, boleh katanya. Terus alat apa? Iya. Asap pisaunya beli nggak? Beli. Tenaganya mau sarapan bayar nggak? Ya kan harus belanja maksud saya. Bini kan harus belanja, dikasih duit. Nah, kalau ada pas begitu selesai motong, terima kasih ya Pak. Bapak harus ingetin itu. Dengan cara yang baik, maaf Pak. Maksudnya terima kasih apa? Itu cara. Iya, ini saya lagi ngajari cara komunikasi ini sebenarnya. Iya, karena kebetulan magister saya komunikasi. Itu terima kasihnya ditanya. Yang ditanya terima kasih apa? Itu cara. Karena kadang-kadang begini, udah selesai bantu, tadinya orang minta tolong, begitu diucapin terima kasih, kita pulang sembari ngerendeng tuh. Ngerendeng maksud ya? Orang begitu amat ya. Jadi kita akhirnya nggak apa? Karena tadi transaksi awalnya tidak ada bahasa bayar. Nah, itu persoalannya. Jadi bagaimana caranya mengkomunikasikan biar orang juga yang minta tolong sama kita paham. Itu upgrading yang saya lakukan Bapak-bapak ketika begini. Saya ditugasi di Masjid Agung. Kalau pengen masyarakat atau orang yang sholat di Masjid Agung itu infaknya gede, kasih sajiannya yang bagus. Contoh, khotib Jumat. Mohon maaf. Sebutan saya begini, kalau standarnya S1, 500.000 itu transportnya udah gede. Terus bagaimana kalau pengen lebih baik? Terus yang datang juga orang-orang yang secara kewajiban infak atau sedekahnya lebih besar. Kasih yang doktor, kiai yang doktor. Pasti materinya juga menarik, bahasanya menarik. Nah, orang yang tadinya mau ngasih 20-50.000 nggak jadi. Dan itu terbukti Pak, itu sering terjadi di kotak amal Masjid Agung itu Pak. Uangnya 5.000-an, di kuntal-kuntal kecil gitu, tapi isinya bisa 500.000 itu di dalamnya. Ada yang 10.000 sejuta. Luarnya casingnya dikecilin, dilinting gitu. Itu ternyata perlu cara Pak. Nah akhirnya yang S1 protes. Kenapa yang S1 jadi nggak dipakai? Bukan nggak dipakai, sekolah lagi. Kalau pengen sama kayak yang S3, sekolah lagi. Karena untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, walaupun ayatnya sama. Khotib itu nyampein sama-sama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Beda itu. Ngajinya beda. Standar ngajinya beda. Nah, itu kalau MTQ ada nilainya. Yang pertama tadi nilainya 100, yang kedua 60. Itu sederhana, Pak. Nah, nggak ubahnya juga bapak-bapak hari ini ikut pelatihan, jangan hanya, ini ada senior saya, Pak Haryadi apa kabar? Pak Haryadi, kepala SMK, kemarin 11, sekarang 8 ya? Iya, kepala sekolah itu, Pak Haryadi. Senior saya, guru. Mohon maaf ini saya di depan ya. Iya. Kepala sekolah ngikut. Jangan-jangan besok mau bikin ternak kambing dia. Iya. Soalnya dia bisa masak masakan Padang. Aslinya orang Padang beliau. Gak apa-apa dah ya. Bikin lagi kita. Potong kambing akikah dengan resep Padang. Misalnya gitu kan bisa itu. Bisa itu. Beliau senang usaha soalnya orangnya. Terus banyak duit Pak. Bye-bye sama beliau. Iya nanti abis dari sini nanti kumpul. Beliau orangnya idenya nggak pernah berhenti. Karena juga waktu itu pernah bikin yayasan yang di Rawabugel itu beliau juga SMK dan beberapa SMK yang lain. Bapak sekalian, ini saya kira bagian dari menjadi sesuatu yang penting. Kalau pengen dihargai,
pengen punya nilai, standarnya harus jelas. Nah, makanya standarisasi itu yang menjadi penting. Udah dilatih, tentu tampilannya jangan sama dengan yang belum dilatih. Termasuk tadi saya kasih contoh, ada orang yang udah selesai beres, minta tolong, begitu selesai dia cuma ngomong terima. Apa yang Bapak lakukan? Jangan gerendengan sambil pulang. Itu bisa kepladuk, Pak. Tahu kepladuk? Kesandung. Karena pikirannya udah nggak apa? Nggak fokus. Orang kalau nggak fokus. Ada yang ngomong lebih parah lagi, sialan banget orang udah ditolongin. Ada nggak yang begitu? Pernah ya? Bisa jadi pernah, bisa jadi. Sialan banget orang udah ditolongin, timbang terima kasih doang. Itu Pak Ketua antar tugasnya itu. Bagaimana caranya? Kalau mau dipasang kira-kira tarifnya yang pas berapa? Pantasnya berapa? Itu kan harus ada standar. Termasuk standarisasi harganya tukang potong kambing itu berapa? Karena kalau di akikah itu yang dihargai harga akikah. Misalnya 2 juta. Kambing ukuran sekian kilo. Tapi ongkosnya kan nggak disebut. Subhat nggak tuh? Kiai? Nyuruh tapi nggak ada. Udah pokoknya tahu rapi aja. Ya itu kan tetap ada ongkos kerja. Itu mah akalnya tukang akikah. Ya Pak? Nah ini saya kira Bapak-bapak nanti setelah dilatih tanya juga sama narasumber. Pantasnya kalau motong kambing berapa? Kalau motong sapi, iya harus jelas. Jangan sampai nanti Bapak apa tadi? Udah selesai acara, capek apa segala macem, begitu selesai cuman dibilang terima kasih. Ya gitu ya. Ini saya kira motivasi saja dan hari ini Bapak sekalian, saya mohon maaf. Biasanya ke panitia langsung saya bawa map. Karena saya naik motor jadi mapnya nggak nyampe di mobok motor. Ya saya kira nanti panitia hari Senin aja atau Selasa ke kantor sekalian bawa stempel dan KTP. Iya. Iya, soalnya saya bilang nggak diangkat-angkat. Saya mau nalanginnya juga bingung gitu. Pak Akmalnya, Pak Sekretaris DMI saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Diangkat tadi pas sudah jalan ke sini. Ketua saya di Bogor lagi nganter besan. Ya udah wassalam berarti. Panitia talangin aja dulu kira-kira begitu. Iya, saya harus ngomong Pak, ini harus berani ngomong begini sebab udah terlanjur datang. Kalau tadi tahu belum nerima, saya nggak datang. Malu saya. Iya, cuman karena Pak Kiai Hasan Toha juga teman saya di Masjid Agung, jadi beliau ngerti pasti. Bisa jadi saya kagak panggil lagi besok ngisi. Kalau ngambek ini insya Allah nggak ngambek, dia nggak pernah ngambek beliau. Pokoknya senyum terus asal ketemu. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, ikuti kegiatan ini dengan baik. Kaitan dengan tugas saya di Basnas, kalau ada tetangga, warga, saudara yang kebetulan lagi dalam kondisi secara ekonomi kepepet, misalnya karena bapaknya sedang tidak bekerja, anaknya sementara masih ada yang sekolah, terus kemudian kena musibah, meninggal, kategorinya fakir miskin atau fisabilillah, Bapak boleh bantu kasih tahu mereka supaya buat dokumen minimal SKTM di kelurahan, KTP KK warga Kota Bekasi yang muslim, kemudian diajukan ke Basnas. Tapi kalau sekolah nunggak, harus ada surat keterangan tunggakan dari kepala sekolah. Itu yang kita lakukan juga ke anak-anak yang ada di SMK, SMP yang ada di Kota Bekasi, SMA dan sebagainya, termasuk madrasah yang ada di Kota Bekasi. Termasuk juga bapak-bapak, kalau ada PHBI di musola bapak-bapak, di masjid, RT, RW, ngadain apa? Isra Mi'raj, terus apa lagi? Maulid Nabi, Muharram misalnya, ada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, boleh bapak-bapak buat proposal dikirim kemana? Ke Basnas Kota Bekasi, kantornya di Islamic Center. Boleh, datang aja. Nggak mesti ketemu saya, kalau udah bawa proposal bisa langsung ke front office, ada admin yang menangani itu. Saya kira itu Bapak sekalian. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Boleh, mumpung ketemu. Boleh, silakan. Acara ini bayar nggak nih? Bayar ya? Peserta bayar nggak? Bayar ya? Golok ya? Artinya bukan bayar narasumber, bukan? Jadi buat beli golok sama rompi. Iya udah keren dah. Iya. Lebihnya buat panitia nggak apa-apa. Iya, saya kan tukang IO. Ya siapa? Bapak dari mana?
Permata hijau permai, ya. Iya. Khusus. Tanda tangannya harus asli, nggak boleh scan. Stempelnya juga harus asli. Stempel tanda tangannya basah. Oh enggak. Kalau proposal panitia saja Pak. Monggo aja panitia. Yang penting ada tulisan surat pengantarnya kepada yang terhormat Ketua Basnas Kota Bekasi perihalnya permohonan bantuan dana kegiatan. Kegiatan apa itu bapak-bapak yang tahu. Gitu aja. Yang penting tanda tangannya jangan scan ya Pak. Apalagi terus ngirim PDF, dikirim ke saya. Lah emang saya suruh ngeprint. Ada aja itu Pak Aryadi, Masya Allah, kata saya mentang-mentang akrab, ini gue disuruh ngeprint juga. Iya, jadi saya kira tetap formatnya silakan bapak-bapak, nanti dikirim ke kantor ada tanda terima. Nah, tanda terimanya di foto boleh dikirim ke saya buat ngingetin. Nah, gitu kira-kira ya. Proposal apa aja boleh. Kegiatan sosial keagamaan. Bapak ada di lingkungan, misalnya ada khitanan massal, santunan anak yatim, segala macam boleh. Silakan. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, Basnas Kota Bekasi dari sisi kepercayaan masyarakat meningkat di tahun 2002 kemarin, 2022 tertinggi ada muzaki perorangan Pak Kiai. Ngirim zakat malnya, awalnya itu orang WA saya, Pak Ismail saya mau ketemu, saya mau bayar sedekah, itu kira-kira setengah 10 pagi. Saya langsung telepon, iya Pak, mau jam berapa? Karena pengen ketemu. Pak Ismail bisa jam berapa? Bilang, zuhur ya Pak ya. Zuhur, karena bilangnya sedekah, itu kalau sedekah biasanya dikit apa gede Pak? Dikit ya. Sama, saya juga pikiran saya begitu. Paling gede 1 juta 2 juta lah. Saya titip staf. Mas, nanti kalau ada yang datang, Bapak ini terima ya. Dia mau bayar sedekah. Ya Pak. Singkat cerita, saya udah nyampe di kantin tuh, kebetulan lagi makan. Staf saya nerima, staf saya nelpon. Pak, ini harus Bapak yang terima. Mengapa? Bukan sedekah Pak. Ternyata bayar zakat mal. Berapa emang? 400 juta. Perorangan. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomongin saya di medsos apa ya, itu mah biasalah. Apa namanya? Buat saya motivasi aja, saya lebih bijak, lebih waspada, lebih arif begitu. Tapi yang jelas alhamdulillah Basnas Kota Bekasi sampai hari ini tingkat kepercayaan masyarakatnya meningkat terus. Yang bayar zakat perorangan di luar yang ASN ya Pak, di luar yang pegawai, yang kerja di pemerintah daerah, tapi perorangan-perorangan itu makin nambah. Perusahaan-perusahaan swasta juga alhamdulillah makin banyak yang bayar zakat kemana? Ke Basnas Kota Bekasi. Per bulan kami sekarang terima rata-rata 1,5, 1,6 Pak Kiai. Iya Pak. Iya. Jadi kalau saya seger terus itu karena memang saya tiap hari saya nggak terima duit Pak. Cuman itu tanda tangan cek. Nah makanya ini mic nih Pak. Saya ingat dulu diajari sama guru saya. Itu kalau nyoba mic jangan tes, cek. Iya ternyata ada ilmunya nih. Oke, Pak Ketua. Jadi saya diajari sama guru saya dulu. Kalau nyoba mic jangan ditiup. Apalagi bunyi tes. Nggak boleh. Tes, tiup nggak boleh. Yang terus apa pakai? Cek. Jadi saya ngerasain itu, saya nyobain mic dari dulu waktu masih SD di Jawa itu suka adzan segala macam, itu memang saya praktekin cek. Saya kesampaian juga, saya berapa tahun ini saya kerjaannya nanda tangan. Jadi ngajari cucu Bapak, anak kalau nyobain mic jangan itu, jangan. Apalagi tes. Itu kalau tes pasti storing gitu. Cek. Itu jadi doa, jadi imajinasi, jadi harapan. Insya Allah anak keturunan kita nanti kerjanya tanda tangan. Gitu. Udah ya ilmu baru tuh Pak ya. Ini narasumber ini nggak dapat ini, dapatnya cuma dari saya. Ya. Itu sampai mic itu ada caranya, ngetesnya bagaimana, bunyinya harus bagaimana, supaya itu jadi doa, jadi harapan. Bapak hari ini jangan Bapak cuman bangga karena Bapak dilatih, tapi Bapak harus bangga, cita-cita yang tinggi. Setelah dilatih besok saya bikin akikah sendiri, tempat pemotongan sekaligus apa? Menyediakan hewan akikah. Kalau perlu kayak gitu. Kemana? Cari agnia yang Bapak percaya. Yang bisa membantu menjembatani Bapak-Bapak untuk berkembang dengan potensi dirinya. Saya kira itu di Bekasi banyak orang kaya. Taunya dari mana? Taunya dari orang yang pada bayar zakat, infak, sodakoh kemana? Ke Basnas.
banyak. Kadang-kadang ada yang bingung, Pak Ismail, ini saya mau ngeluarin infak, ini kan ke Basnas udah, ini masih ada sedekah. Itu sampai nanya, dikemanain ini? Itu ada Pak, saking deketnya pokoknya gimana Pak Ismail? Pak Ismail mau rekom kemana? Silakan. Jadi saya kira kalau timbang misalnya gitu ya, Pak Ketua, teman-teman nanti ada komunitas ini bikin paguyuban akikah, nyiapin akikah, kan nggak nutup kemungkinan jadi usaha produktif yang sudah purna bisa aktif lagi, punya kegiatan, jadi pikirannya nggak ngeluh mulu gitu ya Pak ya. Kan kalau udah di rumah mulu biasanya ngeluh nggak Pak? Ngeluh kan ya? Biasanya ditambah bini kita kan udah rada keriput. Kalau yang udah pensiun, maksudnya iya, kan lu udah keriput dilihatnya juga udah kurang seger gitu ya. Aktivitas lagi supaya produktif lagi, insya Allah ibunya bisa di pesel, di apa begitu jadi seger lagi gitu. Karena sering makan kambing gitu ya. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Iya. Iya. Mohon maaf, apakah sudah berlaku bagi seseorang yang sudah membayar zakat, kemudian bisa tetap mengurangi pajak? Iya. Jadi untuk Basnas Kota Bekasi sudah. Kami kerjasama dengan kantor pajak. Orang yang sudah bayar zakat profesi itu otomatis pajaknya berkurang. Yang Muslim, yang non Muslim enggak ya Pak? Yang non Muslim enggak? Ya, itu sudah. Untuk Basnas Kota Bekasi sudah Pak. Kami kerjasama dengan kantor pajak sudah melakukan itu dan kajiannya sudah dilaksanakan. Udah setahun yang lalu ya. Alhamdulillah sudah. Saya kira itu Bapak sekalian cukup ya. Mudah-mudahan Pak kalau ketemu negor ya. Kalau ketemu negor bisa jadi kadang saya khutbah di tempat Bapak atau karena nggak kenal langsung begini mau negor nggak sempet apa jangan sampai saya dikata sombong. Mentang-mentang ketua Basnas. Karena Basnas tadi ngurusin apa? Ngurusin apa? Iya. Sombong buat ini aja nggak ada. Saya nggak sombong. Saya ngopi di mana aja jadi Pak. Ya. Insya Allah karena yang saya urus kegiatan kebutuhannya umat Islam, bukan untuk pamer-pamer. Jadi saya kira saya kesini aja naik motor. Motornya juga Beat, bukan NMAX, bukan PCX. Jadi biasa aja saya mah ya karena emang orangnya ya segini udah dari dulu Pak Riyadi tahu benar saya. Saya kira itu Pak Bambang dan teman-teman semua DMI Bekasi Utara mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan sukses selalu dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih teman-teman dari Juleha Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kurang lebih maaf, pantunnya Elvi Sukaisih makan bihun supaya nggak kena Omikron. Nggak nyambung kan? Iya, nggak nyambung, biarin aja. Tapi akhirnya nyambung. Terima kasih, hatur nuhun, syukron. Nah, nyambung kan? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sampai tujuan. Insya Allah ada Senin ketemu saat kalau itu. Janji dari Senin ya. Jadi saya dikasih jadwal yang albarkah, baru beruntungnya aja Pak. Untuk zuhur, untuk subuh. Katanya nanti kalau Ustaz sudah S3 ya. Suruh kuliah lagi, mudah-mudahan ya gitu. Nah saya di pesantren 12 tahun udah kepake Ustaz. Tidak ada tandanya. Kalau S2 tidak ada buktinya. Tidak pesantren 12 tahun tidak ada tandanya. Sudah gitu. Jadi untuk meningkatkan profesi harus tambah itu seperti apa yang disampaikan Ustaz tadi, motivator beliau itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya, Pantur. Lanjut. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Ini definisi sembelih halal. Jadi kita akan menghasilkan daging yang kita konsumsi halal itu dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang disebut dengan sembelih halal, sembelihan halal. Di antara proses yang mesti kita perhatikan, ada adab-adab dalam penyembelihan. Di antaranya adalah ini anjurannya untuk kurban itu disembelih oleh yang punya hewan kurban.
Itu anjurannya. Sohibul kurban itu lebih berhak untuk menyembelih sendiri. Nah, biasanya kalau kami ketika berada di amanah penyembelihan, kita prioritaskan orang atau mudohinya. Siapa mudohinya yang menyembelih, nanti kita sajikan gitu. Kita pandu dan kita ya, bagaimana rasanya agar beliau itu nikmat gitu nyembelihnya, tidak takut dan tidak ragu-ragu. Karena anjurannya adalah yang paling berhak untuk menyembelih adalah sohibul Quran tersebut, sohibul kurban. Yang berikut, penyembelih itu sudah akil balik, ya sudah akil balik. Menggunakan alat sembelih yang tajam ini menjadi semangat Juleha. Di Jawa Barat itu punya standar bagi calon anggota Juleha Indonesia Jawa Barat harus mengikuti 3 pelatihan, 3 daurah. Diambil dari intisari hadis Rasulullah SAW ini. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal. Nah, untuk memperoleh ihsan, Jawa Barat menerjemahkannya, untuk melakukan ihsan ini pertama dia harus paham apa yang dilakukan. Menyembelih, dia harus paham fikih sembelihannya, menyembelihnya. Kemudian diterjemahkan dengan ihsan ini, pemahaman yang baik ini, itu diterjemahkan dengan daurah 1 namanya, daurah marhalah 1. Isinya berkaitan dengan seluk-beluk penyembelihan. Itu secara detail dibahas. Kalau sekarang kita tidak dibahas detail. Kemudian setelah daurah 1 dilalui, bisa mengikuti daurah keduanya. Ini pengertian dari wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah di antara kalian tuh menajamkan alat sembelihannya. Alat sembelihannya harus tajam. Ya, tadi ada beberapa video kita lihat, luar biasa itu ya. Semangatnya tinggi, tapi kurang tajam, mungkin juga sudah sepuh. Tapi sebenarnya kalau sepuh, kalau tajam itu bisa berjalan. Ya, seperti itu. Itu diterjemahkan dengan daurah kedua, pengenalan alat sembelihan dan alat pengaman diri namanya. Ini diantaranya alat-alat yang biasa ya jadikan standar, dan lain-lain sebenarnya banyak sekali ya. Yang berikutnya, wal fal yurih zabihatahu. Hendaklah hewan yang disembelih itu dia nyaman. Kalau bahasanya nih di Keserawan. Ya, hewan itu sejahtera ya, tidak takut, tidak stres. Karena kalau hewan yang takut, stres, pertama dia membahayakan buat orang sekitar. Ya, orang sekitar itu bahaya. Kalau hewannya itu tenang, itu tim penyembelih itu enak-enak aja. Ya, bahkan sesungguhnya menyembelih sapi yang kecil, Bali 300 kiloan, dengan limosin yang 1 ton, itu enakan limosin 1 ton. Ya, karena dia anteng. Tapi kalau Bali 300 kilo, wah lagi gesit-gesitnya, lincah banget. Nah, ditambah dia lagi lincah, kemudian dibuat stres, dia takut, makin sulit gitu dikendalikan. Nah, maka diantara ikhtiar dari Juleha adalah melakukan pembinaan kepada calon anggotanya dengan pelaksanaan daurah 3. Daurah 3 itu adalah dalam rangka mengaplikasikan fal yurih zabihatahu, yaitu teknik menyembelih, ya, kemudian peningkatan kesejahteraan hewannya yang mantap bagaimana, itu dikenali bagaimana hewan ini ketika hewan itu perilakunya itu dipelajari. Hewan yang nunduk dengan hewan yang tegak atau hewan yang mendongak itu punya sifat. Nah, itu dipelajari di Keserawan ya. Kemudian
ekornya, dari ekornya itu juga kita lihat. Ekornya itu goyangnya ke atas, ke bawah, apa ke samping kanan, ke kiri, atau dia diam saja, itu dipelajari juga. Ada sifatnya. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang masyarakat melakukan itu, dia hanya belajar dari YouTube misalnya. Ya dari YouTube, dari katanya, dari orang, sehingga begitu gampang gitu ya. Udah dipraktekkan apa yang di YouTube sangat berbeda dengan kenyataannya. Nah, di situ kita calon anggota itu dilatih. Kalau hewan seperti ini, penanganan seperti ini seperti ini, seperti ini. Perhatikan. Nah, jadi banyak-banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Terus diantaranya tidak mengasah, diantara adab penyembelihan, tidak mengasah di depan hewan, ya. Itu kan sering kita lihat tuh, misalnya penyembelih gitu ya, kayaknya sih gagah gitu ya. Tapi itu dentingan, ya, dentingan alat sharpeningnya itu atau honingnya itu sangat mengganggu hewan, ya. Itu sangat mengganggu hewan dan membuat dia gelisah. Jadi penanganannya jadi tambah susah. Dan juga ini menjadi adab kita, jangan sampai hewan tuh jadi takut. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ya, mengasah pisaunya, tapi jangan sampai memperlihatkan kepada hewan. Sengaja misalnya nanti ada hewan diasah di depannya, nantangin banget itu, hewannya tuh ngeliatin aja tuh, matanya merah, ntar. Nah, seperti itu. Ini adab, ya. Kita memperlakukan hewan juga agar dia tahu pasti mau disembelih, dia tahu. Tapi kalau kita adabnya jaga, insya Allah dia akan bersahabat dengan kita. Menghadapkan hewan ke arah kiblat, ya. Ini perintah juga di antara adab-adab penyembelihan. Ini ideal, ya. Kalau nanti ada kasus tertentu, hewan sulit dikendalikan, ya, karena untuk menyembelih itu ada beberapa macam nama, ya. Ada dikenal dengan zabih, ada yang dikenal dengan nahar, ada juga yang dikenal dengan al-aqr, ya. Kalau zabih biasa disembelih di bagian nasal di sini, di leher, bagian ada C1 sampai C3. Kalau misalnya nahar ada di bagian bawahnya. Ada lagi al-aqr. Al-aqr itu di mana saja bebas. Karena hewan tidak bisa dikendalikan. Misalnya hewan kecemplung sumur misalnya, sumurnya nggak ada airnya. Kalau didiemin aja dia lama gitu. Nah, itu bisa digunakan penyembelihan dengan al-aqr namanya. Lukai di bagian mana saja. Nah, itu kan kasus-kasus. Tapi kita kurban nggak sampai sebegitunya kali ya. Walaupun beberapa kasus mana ada yang kecemplung kali, ya. Ada yang macam-macam. Nah, ini diutamakan adabnya adalah dihadapkan ke arah kiblat. Pada beberapa tempat yang kita silaturahmi, silaturahmi itu, ini teorinya tahu menghadap kiblat, iya, menghadap kiblat, ya. Tapi begitu kita periksa, Ustaz, tolong tunjukkan kita di mana tempat penyembelihan biasa dilakukan di masjid ini. Ajak. Begitu kita agak masgul, ini arah kiblatnya mana, Ustaz? Sana. Ini kayaknya saat praktek gimana, Ustaz? Gini. Coba, Ustaz. Kiblat di sana, prakteknya begini, ternyata tidak menghadap kiblat. Oh, berarti kita selama ini salah gitu. Kita tahu tapi tidak dipraktekkan. Nah, itu. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Ini secara anatomi hewan, ya, ini baik sekali. Sunnah dalam agama kita itu sangat cocok dengan secara ilmiah, ya, dibaringkan di bahu, di lambung sebelah kirinya. Kalau dibandingkan di sebelah kanannya, sah nggak? Sah, tapi nanti ada hal yang lain, ya. Lagi-lagi kondisional. Kalau misalnya kambing atau sapi jatuh tidak menghadap kiblat, kemudian sebelah kanan segala macam, apakah disesuaikan seperti tadi, menghadap kiblat, dibalik, bolak-balik? Nah, itu ada pertimbangan lain. Kita nanti mengarahnya kepada wal yurih zabihatahu. Jangan sampai dia hewan itu stres. Misalnya nih, kadang ya dibuat lubangnya di sini, jatuhnya di sana, pintu. Apakah harus diseret kemari? Nah, itu kan menyiksa, diseret, jatuh di sana, ya udah sana aja. Kecuali memang sudah disiapkan. Mau disembelih di sini, ya disiapkan dari awal, gitu.
Makanya biasa kami itu ada pelatihan dilatih khusus. Kalau mau disembelih di sini siapkan perangkatnya di sini, gitu. Ada pakai alat-alat lainnya. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankan. Di doa ya, didoakan si fulan, Allahumma inni haza minka walaka wa taqabbal udhiya min siapa, gitu. Baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Nah, nanti juga ada contoh referensi doa di sini juga ada ya. Kemudian tidak menzalimi dan menyakiti hewan kurban. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan. Ketika dia jatuh itu sebenarnya sakit. Kalau kita sembelih kita lakukan dengan cepat, itu mengurangi derita dia. Ya. Makanya kami anjurkan, sarankan kepada tim penyembelih misalnya ditugaskan di masjid atau di musola, negosiasi dengan panitia untuk penyebutan nama mudohinya itu, gitu ya. Ini harus di awal. Kadang kita sapi sudah jatuh, sudah siap disembelih, tunggu Pak, yang kurban belum datang. Nah, ini masalah, kesian sudah lama jatuh. Nah, atau macam-macam lah. Ini kalau bisa langsung disegerakan, hal-hal seperti itu diselesaikan sebelum sapi jatuh. Ya boleh bisa disebutkan nama-nama mudohi. Kalau sapi kan 7, sebutin saat proses sudah sebutin aja. Sebutin yang mudohi fulan bin fulan. Ini sambil dilakukan simpul-simpul dan lain-lain. Begitu jatuh sapi nggak begitu lama, udah tinggal langsung niatnya masuk bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, selesai. Jadi nggak lama dan ini tidak menzalimi dan tidak menyakiti hewan lebih lama. Tidak menyayat atau melukai hewan yang disembelih sebelum mati tadi ya. Harus tahu SKKN yang ke-13 kalau yang model lama ya. Itu harus memastikan kematian hewan, status kematian hewan. Jangan sampai sapi ya, yang kelihatan sering sapi masih menggoyang, masih gelepar-gelepar, toto kepalanya diputus. Ya kan, kaki jadi sayat misalnya. Terus lehernya disodok biar cepat mati. Nah, ini nggak boleh ya, karena kalau kita mengambil ibroh dari hadis, apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu jadi bangkai, gitu. Misalnya nih hewan masih hidup, palanya dipisahin, misalnya, berarti palanya bangkai, karena belum mati sempurna. Kalau ekstrim ini kita terapkan, makanya kehati-hatian. Ini si Juleha ini harus betul menetapkan ini sudah mati atau belum. Caranya ada ABC, ya. ABC dia apa? ABC ya. Kita diajarkan ABC. Pertama periksa, ya nanti di sini ada gambarnya. Nanti ada gambar khusus. Kemudian sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak, kaki kanan. Kan kita rebahkan di lambung kirinya, kaki kanan di atas, betul ya? Nah, kaki kirinya diamankan, kaki belakang kanan kiri diamankan, yang atas boleh dibiarkan, boleh. Ya, kalau sudah siap banget, kitanya sudah siap, aman, boleh itu dibiarkan. Karena dia akan memompa nanti begitu dia sudah sembelih itu dia akan memompa darah keluar dengan banyak. Karena di antara tujuan penyembelihan adalah mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya agar darah tidak terjepit di daging. Karena kalau ada darah tersumbat ya, nyelip di daging itu daging lebih cepat busuk dan lain-lain. Kalau darah keluar optimal itu dagingnya bagus. Nah itu boleh, tapi untuk keamanan biasanya kita anjurkan kaki kanan atas juga diikat juga, karena lebih banyak terjadi mudorotnya. Ada juga sapi itu yang bisa berputar 360 derajat. Pernah nggak ngalamin? Saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin tuh kaki depan itu, waktu itu saya masih Juleha masih awal-awal, baru dapat ilmu nih, jatuhin langsung sembelih. Saya waktu tim cuma 3 orang. Begitu ditanya sama sekitar, siapa yang membantu kami? Nggak ada. Oke, kita 3 orang. Siap, Bismillah. Gitu. 3 orang jatuh langsung mau dihajar, mau disembelih. Ternyata tuh kakinya 360 derajat berputar. Ya alhamdulillah saya refleks itu menghindar, jadi nggak kena, tapi sudah tersembelih. Dari pengalaman itu besok-besoknya udah kapok mau gitu lagi. Kita amannya kita ikat kaki depan kanannya itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita lakukan itu.
sikap yang perlu diperhatikan untuk kehati-hatian sebelum hewan dipastikan mati, sebaiknya ya jangan menyiram di tempat sayatan, karena kan kita aja kalau luka kena air perih, ya biarkan saja. Kalau misalnya penyembelihan banyak terus jadi apa sebahasanya ya, licin segala macam, itu dibersihkannya jangan sampai kena luka misalnya. Lalu jangan sampai diseret-seret, ya, untuk segera digantung diseret-seret. Misalnya kambing yang sudah diseret-seret itu kan, harusnya dilakukan lebih ihsan lah, lebih baik. Kemudian ini jangan sampai sudah dikuliti lalu disayat, dipisahkan kaki serat kepalanya padahal hewan belum mati sempurna. Nah, ini saya sudah kupas tadi macam-macam penyembelihan. Ada azabah, ya, menyembelih hewan dengan posisi berbaring, dibaringkan di lambung kirinya. Kemudian kata-kata zabah itu diambil dari ini, ya, wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kemudian ada juga dinahar, menyembelih dengan posisi hewan berdiri. Misal menyembelih unta, ya, menyembelih unta itu dari posisi berdiri, itu namanya posisi nahar. Lehernya unta di mana sih? Kalau di atas tinggi banget nggak nyampe, karena dia posisi berdiri. Tapi ada juga sebagian yang mau nyembelih unta dibaringkan, tapi lama gitu. Nah, kemudian ada yang lain lagi metode penyembelihan. Ini zabah, ada nahar, ada enggak ada di sini. Tadi saya sebut al-akar, ya. Al-akar itu disembelih di mana, dilukai di mana saja. Yang penting dia terlukai, diniatkan untuk disembelih. Kalau hewan itu tidak bisa dikuasai. Di antara doa untuk saat kita menyembelih ini bisa jadi referensi atau doa yang lain. Ya, di antaranya ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Lalu bismillahi Allahu akbar. Ya, tapi jangan dibaca panjang, ini udah siap gitu, panjangan sambil disiapkan sama tim, udah baca doa itu. Begitu sudah siap, langsung bismillahi Allahu akbar. Lalu didoakan Allahumma taqabbal hazil udhiyah, itu pendek. Atau ada doa yang panjang lagi, Allahumma haza minka wa ilaika wa taqabbal udhiyah min, siapa disebut. Nah, ini tadi sudah sebutkan. Ini nama cara penyembelihan berdiri, dalam posisi berdiri namanya nahar. Ini saya tidak di antara persiapan, ya. Ini tidak masuk tema kita. Ini juga penyiapan panitia. Ini termasuk dalam proses keserawanan, diperoleh dari sejak menggiring, ya. Menggiring, kemudian menurunkan, ini juga harus dengan baik. Karena kalau sudah dari awal dia stres, itu nanti stres terus. Nah, pernah ada kasus tahun kemarin, ya. Tahun kemarin itu hewan dikirim lebih cepat karena kemauan tukang kirim hewan. Panitia misalnya besoknya, mintanya besok, dikirim sekarang. Dia di jalan sudah stres, kemudian begitu turunin nggak ada temennya, sendirian, stres. Karena pada dasarnya hewan sapi dan lain itu kan hewan komunal, dia harus ada temennya. Nah, begitu dia sendirian, tadi di jalan udah stres, begitu dilepas sendirian itu ngamuk, nggak bisa dikendalikan. Nah, maka dari persiapan awal yang harus sudah siapkan, jangan stres. Ini cara menggiring, jangan ditarik ekornya. Ada juga kan yang sering, ya, udah jatuh nih, tarik ekornya, ya, biar nggak bangun katanya. Nah, di ekor itu penuh dengan saraf-saraf, karena itu menyakitkan sekali buat hewan, kata dokter hewan. Ya, maka kita tidak melakukan menarik ekornya, ya, baik untuk menggiring ataupun yang lainnya. Ketika sudah rebah, misalnya
agar tidak bangkit lagi juga kita tidak menggunakan tarik ekor. Nanti kalau masih ada waktunya saya tampilkan bagaimana metode Juleha menawarkan teknik selain teknik yang sudah viral ya. Dan ini jadi idola ya. 2 tahun terakhir jadi idola teknik ini. Kemudian ini kalau dia ada apa namanya besi di mulut, di hidungnya, itu juga tariknya jangan keras-keras. Kalau bisa sih ditariknya kanan kiri saja. Ada ini caranya, nggak ditarik gitu karena sakit banget gitu. Terus nggak boleh, jangan dipecut atau juga jangan dicolok nih, colok matanya. Ini sebenarnya ilmu lama ya. Ini hewan kumpul ada yang ditampar, pak, ada yang dicolok matanya. Ini nggak boleh, ya. Memang setelah itu dia nurut, tapi itu dia sakit. Tempat penyimpanannya juga ya harus baik. Kalau di gambar itu ada yang kurang jelas ya. Nanti bisa kita diskusikan. Hewan, bagaimana hewan itu sejahtera gitu ya. Saya percepat. Ini diantaranya juga jangan mengikat terlalu dekat nih, karena dia nggak bisa ngapain, duduk nggak bisa. Ini mepet, nggak bisa duduk, dia capek, pegel. Dan sebaik-baiknya ya dilakukan sebaik-baiknya, nanti bisa ditanyakan. Kemudian juga perlu diperhatikan, ini seringkali ada pertanyaan, kambing atau sapi kadang-kadang ada dagingnya bau, berengus. Di antaranya adalah perlakuan memberi makanan. Ya. Ketika kambing atau sapi baru sampai kemudian dipotong, itu kan rumennya masih utuh ya. Maka ada standar boleh dikasih makan. Kalau kita dikasih waktu itu, kalau kambing atau sapi itu lebih dari 12 jam tinggal di kandang, boleh dikasih makan. Tapi kalau misalnya mau disembelih besok pagi, datangnya jam 12 malam, nggak perlu dikasih makan, kasih minum saja. Gitu, kasih minum saja. Tapi jangan juga nggak dikasih minum, pasti stres dia. Kenapa? Kalau dia dikasih makan lagi tuh nanti rumput itu jadi rumen. Ketika nanti disembelih, itu kan sebagian kadang-kadang dari bekas keluar lagi. Nah itu dikhawatirkan bakteri juga nempel di daging bekas sayatan. Nah itu juga diantara yang menyebabkan daging cepat bau juga. Itu diantara rahasianya. Ada juga rahasia yang lain. Kemudian kenapa harus tetap diberi minum? Nah, diberi minum itu diantaranya juga nanti itu akan memperlancar pengeluaran darah. Jadi darahnya tidak mengental. Pernah nggak kita lihat ketika nyembelih sapi misalnya yang sering terlihat itu, darah itu seperti busa, gitu ya, kayak busa. Berarti itu kurang minum. Nah, kurang minum biasa. Dan juga nanti biasanya dagingnya agak merah-merah muda gitu ya, agak gimana gitu, karena dia kurang minum. Nah perlu juga diperhatikan. Ini APD nanti materi berikutnya nih, metode perobohan sapi yang terkenal itu ada 2 yang terkenal ya. Ada metode Barley, ada Robscosi. Mungkin bisa dipraktekkan kali ini ya. Ada yang mempraktekkan? Bang Aris bisa dibantu? Sekilas saja untuk, tapi ini sekali lagi nanti saat mempraktekannya betul-betul diperhatikan banyak hal. Boleh silakan. Ya. Ya. Gimana Ustaz? Kalau untuk sembelihnya diperbolehkan, Pak. Karena dia diambilkan dagingnya biar banyak arahnya. Tapi kalau untuk kurban kayaknya jarang deh kambing dikebiri. Biasanya itu untuk akikah segala macam. Ya artinya diperbolehkan. Ya. Karena dia tidak mengurangi porsi daging yang lain.
Yang tidak boleh itu kalau daging tadi diibaratkan sehat itu kan sempurna, ada yang kurang, misalnya tanduk kurang, patah segala macam, itu ada juga yang seperti itu. Ya. Nah itu dia. Iya itu dia Pak yang kita hindari itu. Ada penanganannya Pak. Iya ada penanganannya. Ya. Makanya kita dari awal biar nggak seperti itu gimana gitu. Tapi kalau udah lalu udah biarin lah ya. Baik, sambil disiapkan. Ini metode Barley teorinya. Sapi posisinya ini kalau di sini gambarnya enak banget seperti gampang, tapi sebetulnya ini harus ada pengaman di kepalanya. Ada yang mengamani di kepalanya, kemudian dibuat tali melingkar di sini, ini ditarik, itu jatuh dengan lembut. Itu metode Barley. Teorinya seperti itu. Tapi perlu dilihat juga sapinya yang kayak gimana yang bisa menggunakan itu. Jangan semua menggunakan ini. Banyak yang dapat ilmu ini dipraktekkan di sapi Bali misalnya, sapi Kupang, udahlah jadi matador ya, jadi luar biasa, gesitnya luar biasa. Ada lagi yang kedua metode rumskusi yang tadi di atas, ini seperti ini ya, dilibatkan seperti ini. Ya nggak apa-apa. Ya, bisa jadi tempat penyembelihannya salah Pak. Tempat penyembelihannya salah, nggak tepat posisinya. Kalau kita bahasanya yang berlalu sudah berlalu, silakan saja biar berlalu. Kita mengedukasi jangan sampai terjadi. Jadi analisanya, kenapa misalnya sapi sudah seakan-akan sudah putus, tapi dia masih hidup lama, itu bisa jadi kemungkinannya posisinya tidak tepat, posisi sembelihnya tidak tepat. Yang tersembelih misalnya di atas jakun, itu terpotong lidah, sehingga hulkum mar'i dan dua urat di kanan kirinya nggak terpotong, itu masih hidup Pak. Contoh misalnya ada ayam terpotong di atas lidahnya, itu masih hidup Pak. Dia makan, masih bisa makan, cuman makanan nggak bisa masuk ke dalam, lepas lagi. Jadi posisi sembelihnya yang salah Pak. Gitu. Makanya kita tidak membahas yang lama biar sudah terjadi, ke depan jangan sampai seperti itu. Nih, ini Pak ya. Pas tadi pertanyaannya, ketika salah posisinya, misalnya harusnya di bawah jakun, ini di atas jakun, posisi hulkum mar'i dan dua pembuluh darah itu nggak berada di situ Pak. Kalau sudah di atas jakun, ini sudah mencar-mencar, sudah berpisah, sudah lewat, nggak kena. Bahkan kalau secara ekstrimnya itu gak sah, gitu. Kalau mati nanti dia bangkai. Berani nggak kita mutusin itu? Kan nggak. Biarin saja. Sekarang ke depan kita edukasi, jangan sampai seperti itu. Maka kita punya rumus, ya nanti ada rumusnya. Bagaimana unggas, bagaimana kambing, bagaimana sapi. Kalau unggas itu kita pegang cukup satu jari, pegang di bawah jakunnya, potong di bawah jakun. Satu. Kalau kambing 3 jari, pas dari rahangnya turun ke bawah, pas di ujung jari ketiga ini, di situ posisi yang paling bagus, di mana hulkum mar'i dan 2 urat pembuluh darah itu ada dekat di situ. Jadi nggak mesti kita potong sampai dalam banget, sek gitu aja udah kena. Gitu. Kalau posisinya pas, kita ada rumusnya itu antara C1 sampai C3, ada ruas tulang 1 sampai ruas tulang 3 itu posisi paling tepat. Kalau di atas 1 pasti kena jakun, mentok, pisaunya udah tajam, goloknya udah tajam. Ini kok licin banget ya? Itu jakun Pak. Ya jakun kan ini ya, itu licin. Harusnya di bawahnya, kalau bawahnya enak. Tapi kalau di atas jakun itu Pak seperti tadi nggak kena. Seperti atau terlalu ke bawah lebih dari C3 itu sudah di dalam Pak semuanya. Itu dia lebih dalam lagi dan biasanya juga lama matinya di situ.
Eh, mau dipraktikkan? Silakan boleh. Kita praktek yang gampang barley dulu. Barley ini, contoh barley. Ya, ya. Nih barley. Tunggu. Ini kan kiblat di sana ya. Pala di sana. Ah, pala di sana. Biar kiblat. Standar tali yang kita pakai ini panjangnya sekitar 15 meter. Kita bagi dua berarti jadi ujung di tengah kita bagi dua. Nanti kita taruh di atas leher. Apinya kurang gede ya. Bawahnya disilang. Bawahnya disilang. Silang lagi, turun ke selangkangan. Ini jangan lupa ya, di kepala ada yang mengendalikan. Di kepala ada tali atau ada yang mengendalikan? Ada yang apa? Mengendalikan. Pegangin. Caranya biar tenang, baca doa lah. Dielus-elus di otaknya di sini biar dia nyaman. Kalau masih gemeteran baca doa, banyak baca sholawat atau baca doa yang lain. Doa khususnya doa malam pertama. Beneran? Ya, doa malam pertama. Masih ingat ya? Posisi depan biar tahu. Ya. Dibangun dikit. Hilang. Iya. Yang intinya Pak sebenarnya di pelumpuhan sapi itu ada di tangan. Sini, selangkangan. Iya. Bukan di leher. Ya. Oke, itu. Nah, kemudian cara nariknya jangan bareng, Pak. Jangan bareng ditarik, tapi gantian, kanan kiri. Kalau dua-duanya dia akan makin keras. Nah, nanti ketika sudah mau roboh, baru yang kiri ditarik lebih keras. Ini begini biar jatuhnya ke sana. Ya, tetap nanti ada pengaman. Ada pengaman. Yang kira-kira diikatnya dia ketika jatuh tidak didandangak. Pas posisinya sudah disiapkan. Ya, ini gambaran barley. Simulasi teknik barley yang sering terjadi di masyarakat sekarang. Ini karena tekniknya seperti ini tarik Mudah. dua-duanya. Makanya sapinya Makin dan perlu kita perhatikan dalam kondisi head sapi ketika apinya pelaku-pelakunya sudah terbuka, kuda-kuda. ya jangan berdiri yang ditarik karena nggak mungkin itu Ya, Jadi mana yang ditarik kalau yang gantian. ditarik? yang kedua kan yang kiri Yang kiri yang ditarik. kiri yang lebih kencang tariknya supaya dia dan ini pun catatan ini bergantian tariknya seolah-olah turut tali. Iya, satu lagi tambahan untuk megang tambang, ini jangan dilipat di jari. Jangan digulung di jari. Nah, jangan begini. Bisa Ini pernah kejadian dan pernah ini beliau sendiri pelakunya. cukup ya, Pak?
Ya, jangan dilipat talinya. Ya. Ya, kalau kita sarannya jangan kaluannya yang diikat, tapi kita buat tali tambahan di leher, namanya halter. Kita buat tali halter, karena kalau kita mengandalkan tali yang ada, kita nggak tahu kekuatan talinya. Apakah tali sudah lama, sehingga nanti begitu dia meronta putus. Wah, kalau udah putus bahaya. Maka amannya kita buat tali tambahan, namanya halter ya. Jadi yang kita ikat itu bukan yang bawaan dia, tapi yang kita buat baru, yang kita yakin kekuatannya. Iya, yang ini kita ikat bukan ininya tapinya. Iya, bukan hidungnya. Karena sapi kalau sudah meronta, berdarah pun dia lakukan. Gitu. Ini yang berikutnya squeezy. Teknik squeezy. Ini seolah-olah ada di bagian hidung atas sebelah kiri. Kalau kita lihat gambar, nah ini usahakan tali yang dekat maupun yang belakang itu berada di sebelah kanan. Turunin. Turun. Yang dapat di bagian atas, baru kita tarik. Ini kita tarik Turun. apa namanya? Tarik maksimal itu yang masalah. Tarik maksimal beda dengan Satu. tali. Ini kan Juhur sekitar lewat 8 ya. Oh iya. Kita off jam 12 pas. Baik. 10 menit ya. Masih 10 menit ya. Ya, Ini siap. di sini sih. 4 menit lagi, Bang. Oh. Iya deh. Boleh. Kelemahan dan kelebihan dari teknik yang sudah ada, mulai dari Doni itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ini nariknya harus kuat. Kalau nggak kuat, tali di depan putus, ini jadi sapi sirkus. Harus kuat. Kalau nggak kuat ya di bawah. Ada teknik berapa lagi? Nanti terakhir di video aja. Ini Pak, tadi kenapa ada sudah dipotong ya? Ini ada saya gambarnya nih. Ini kalau dipotong di sini nih berarti di atas jakun di sini. Ini sudah jauh nih, sudah nggak bersatu. Kalau di sini nih posisi C1 sampai C3 bergabung nih 4 saluran. Jadi nggak mesti dalam-dalam banget dan juga nggak perlu mentok tulang. Kadang-kadang kita menyembel itu sampai bunyi tek gitu. Oh, udah kena nih, kena tulang ya. Yang bagus di posisi sini atau di sini. Ini di sini, dia antara C1 sampai C3 di sini. Yang paling bagus di sininya. 5 jari. 5 jari dari rahang. Jadi rumusnya 1 3 5. 1 untuk unggas, 3 untuk kambing, 5 untuk sapi. 1 3 5. Dari sini. Oke. Ini ya posisi yang bagus di sini. Kalau di sini Pak nih, di sini misalnya putus di sini seakan-akan sudah terpotong. Tapi cuma 2 nih yang kepotong. Yang biru sama merah nggak kepotong. Gitu ya Pak. Kalau misal terlalu jauh di sini nih udah awud-awudan bahasanya ya. Susah. Lama nih. Kalau kepotong di sini lama, matinya lama. Ini posisinya. Ini ya posisi sayatan. Ini yang paling bagus di sini tulang leher di sini nih. Ini kena kalau posisinya pas kena. Ini metode yang berikutnya saya pakai video saja. Ini yang jadi idola terbaru. Ini langsung dipraktekkan oleh Ketua Umum Ustadz Ali Subarkah. Dan ini secara teknis mudah ya. Dan insya Allah aman.
Kepala kambing. Belajar diperhatikan aja. Gini aja deh. Habis ya. Ya. Baik, waktunya sudah habis, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Kita sampai selesaikan Ustaz. Kita cukupkan skip ini. Nanti kita ulang lagi video ini bisa. Dan juga ada simulasi nanti motong. Ini nggak tahu kambing apa sapi nih. Ya. Sebelum motong yang asli kita simulasi di sini nanti. Kita skip dulu ya karena waktunya sudah habis, kita untuk istirahat persiapan sholat. Cukup sekian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk tidak meninggalkan sebentar Pak. Sebentar. Terima kasih Mukarram Ustaz Amiruddin SPDI, Ketua Juleha Kota Bekasi yang telah memaparkan materi pada hari ini. Nanti insya Allah setelah isoma kita akan lanjut kembali. Namun sebelum kita siap-siap untuk pelaksanaan sholat ibadah zuhur, ada yang mau kita sampaikan bahwa ada sumbangan dari hamba Allah yang akan disampaikan oleh atau kepada Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara. Pada hamba Allah yang mewakili Bapak Haji Sujat Miko, Bapak Rangga untuk bersedia maju ke depan untuk menyerahkan bantuan secara simbolis. Jadi penyerahan bantuan untuk acara Juleha Angkatan 1 dari Bapak Haji Sujat Miko yang diwakilkan oleh Bapak Rangga dan diserahkan kepada Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara yaitu Mukarram Kiai Haji Hasan Toha. Silakan diambil gambarnya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengucapkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Acara ini dibantu oleh Bapak Haji Sujat Miko Center. Kepadanya kami aturkan banyak terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja, terima kasih. Selanjutnya kita persiapan sholat zuhur. Ya.